Apakah surga dan neraka itu gaib? Akan tetapi surga dan neraka kan ada, Pak Ustaz. Di mana posisi surga dan neraka itu sekarang? Sama dengan ruh orang mati. Bapak kita mati, ya. Di mana dia sekarang, Pak Ustaz? Saking penasarannya dia bapaknya di mana, dipasangnya CCTV dalam keranda. Tak ada. Membusuk, dimakan cacing tanah. Di mana dia pergi? Buka kitab judulnya Roh, ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Orang yang baik letaknya di Illiyin, orang yang jahat letaknya di Sijjin. Mana dia alam itu? Alam itu gaib. Makna gaib itu apa? Tak ada di depan mata kita. Itu makna gaib. Bukan berarti dia tak ada. Maka kalau mahasiswa hadir, saya panggil namanya. Muhammad, hadir. Abdullah, hadir. Pas dipanggil nama Abdurrahman, gaib. Apakah Abdurrahman itu berasal dari alam gaib? Makna gaib itu tidak ada di depan mata kita. Maka ketika sholat, kamu sholat apa tadi? Sholat gaib. Kenapa sholat gaib? Karena jenazahnya tak ada. Kalau jenazahnya ada namanya sholat jenazah. Kebetulan jenazahnya ada tapi di Jakarta, maka disebut gaib. Itu maknanya surga itu gaib. Bertentangan omongan Ustaz. Katanya surga itu nyata. Yang masuk surga itu daging tulang masuk surga. Surga itu di mana? Surga itu di alam yang kita tak nampak di mata kita. Nanti akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa alam semesta ini? Oh, berapa video yang sudah dikirimkan, di-share kawan-kawan kita. Nanti kalau Bapak pergi umrah, ini Masjid Nabawi, di sebelah kanan ada namanya pameran Asmaul Husna. Itu pameran terbuka tiap tahun. Nonton nanti di situ menengok. Nanti dihidupkannya video. Posisi Anda sekarang di sini. Anda dilihat dari jarak 1 km, 100 km, 1000 km. Kecil. Begitu halusnya kita. Sedangkan surga kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhanmu. Wa jannatin, surga, arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Allah tak tunjukkan sekarang. Kenapa Allah tak tunjukkan? Di situlah letak iman. Nanti kalau kamu lulus, mama kasih hadiah. Apa hadiahnya, Ma? Adalah. Kenapa ibu tak kasih tahu? Ibu mau kasih surprise. Tuhan juga mau kasih surprise. A'dadtu li ibadiyas salihin. Aku mau kasih kejutan untuk hambaku yang soleh. Bagaimana nikmatnya? Mala a'yunun ra'at, tak pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Tapi dia ada. Itulah iman kita kepada balasan Allah. Kiraman katibin ada. Malaikat maut ada. Titian siratal mustaqim ada. Alam barzakh ada. Surga dan neraka ada. Bukan gaib. Dia disebut gaib karena tak tampak di depan mata kita saat ini. Bukan karena dia gaib tak nyata. Dia nyata kalau kita masuk ke dalamnya. Salah satu, ada 3 golongan. La yanzurullahu ilaihim, tidak akan dipandang Allah. Wala yukallimuhum, tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti di akhirat. Walahum azabun alim, mereka akan diazab dengan azab yang sangat menyakitkan. Siapa itu? Al-musbil, orang yang memanjangkan kaki celana, memanjangkan jubah, memanjangkan kain. Kalau dia pakai sarung, tertutup mata kakinya. Kalau dia pakai celana, tertutup mata kakinya. Laki-laki, perempuan tak masuk. Celana, jubah, sarung yang menutup mata kaki, maka orang itu dalam hadis lain, ma asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki tempatnya neraka. Satu hadis. Lalu satu hadis ini dijadikan sebagian orang sebagai dalil untuk memasukkan orang dalam neraka. Siapa yang celananya lewat mata kaki, masuk neraka. Karena bapak ini takut dimasukkan dalam neraka, maka dilipatnya kaki celana. Takut masuk neraka gara-gara itu. Padahal ada hadis lain mengatakan, la yanzurullah, Allah tidak memandang. Mana Allah tak memandang? Allah tidak merahmati orang yang kaki celananya menutup mata kaki. Man jarra thawbahu, kalau kaki celananya itu menutup mata kaki, khuyala, karena sombong. Dalam hadis lain, batara,
karena sombong. Jadi yang dimaksud dari dua hadis itu, kalau angkuh sombong masuk neraka. Kalau tidak angkuh, tidak sombong, maka tidak sampai hukumnya haram. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tidak haram, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dua kitab. Satu lagi kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau sombong masuk neraka, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam San'ani dalam Subulus Salam, kalau sombong haram, kalau tak sombong tak masalah. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, kalau sombong haram, kalau tak sombong tak masalah. Kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar, kalau sombong masuk neraka, kalau tak sombong tidak apa-apa. Itulah pendapat yang saya ambil. Jadi di situ ada sebabnya, kalau sombong. Lalu bagaimana hubungan antara jubah panjang dengan sombong? Karena orang kafir musyrik jahiliyah dulu, Raja Romawi, Raja Persia, mereka memakai jubah yang menyeret. Kalau dia jalan untuk menunjukkan keangkuhan, kesombongannya, inilah pakaian orang sombong. Adapun sekarang tak ada kait-mengait dengan itu. Begitulah pendapat para ulama yang mu'tabar, terpercaya tentang masalah kaki celana, ujung jubah dan ujung kain. Apakah mati syahid ketika kena bencana kecelakaan pesawat? Orang yang meninggal ketika hamil melahirkan syahid. Orang yang mati tenggelam syahid. Orang yang mati kebakaran syahid. Orang yang ketika kecelakaan bencana tertimpa Gunung Merapi yang terkena di Jogja kemarin, uap vulkanik panas, syahid. Bagaimana cara membedakan syahid tidaknya? Musibahnya sama. Ala niyatihim wa yuhsyaru yaumal qiyamati ala niyatihim. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yang dia ada tugas dari kampus untuk penelitian. Berangkat dia dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, sampai ke Jogja kena debu panas, mati syahid. Yang berangkat dari Pekanbaru mau selingkuh, mati juga, mati konyol. Sesuai dengan niatnya mau apa? Makanya kita selalu disuruh berniat baik. Berangkat dari rumah, langkah kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah.